Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Dulitvia. Saya dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik dengan rekan saya Hani Fitri Nurodia. Di sini saya akan mempresentasikan materi kedua dengan judul Sumber Hukum Islam. Yang pertama, pengertian sumber hukum Islam. Para ahli usul mentaarifkan hukum dengan perintah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, perintah, dan larangan, atau pilihan, kebolehan, atau wadai, menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang bagi sesuatu hukum. Dari definisi di atas menunjukkan bahwa yang menetapkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah, hakim yang menghakimi dan yang maha kuasa. Rasulullah penyampai hukum-hukum Allah kepada manusia. Oleh karena Allah yang menetapkan hukum, maka sumber hukum yang pertama dan yang paling utama adalah wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian, sunnah Rasul sebagai sumber hukum yang kedua, dan sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Kedua, urutan sumber hukum. Sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama fikih adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan yang lainnya ijma, qiyas, istishab, istihsan, maslahah, mursalah, sa'du, zadroi, urf, istihsan, hukum bagi umat sebelum kita, mazhab sahabi, ada yang menggunakan dan ada pula yang tidak menggunakan. Yang ketiga, pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran dalam bahasa Arab berasal dari kata khoro'a, artinya membaca. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Bila membacanya mengandung nilai ibadah. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang keempat, sejarah kodifikasi Al-Quran dijelaskan dalam Al-Tibyan fi Ulum Al-Quran. Fase nubuwah. Yang pertama, metode hafalan. Yang kedua, metode penulisan. Nabi memiliki kitab Al-Wahyi atau asisten pribadi yang bertugas menulis wahyu. Di antara yang masyhur namanya adalah Ubay ibnu Ka'ab, Mu'adz ibnu Jabal, Zaid ibnu Tsabit, dan Abu Media. Yang kedua, fase Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar. Fase ini merupakan fase pertama dalam periode penulisan Al-Quran secara tersistematisasi dan terorganisir. Dalam proses penulisannya, mushaf Abu Bakar ini ditulis oleh Zaid dengan mempertimbangkan dua sumber, yakni hafalan para hufadz dan tulisan-tulisan yang telah ada di zaman Rasulullah. Yang kedua, Khalifah Utsman. Proyeknya dimulai dengan meminjam mushaf dari Hafsah binti Umar. Kemudian ia menunjuk Zaid ibnu Tsabit, Abdullah ibnu Zubair,
Sa'id ibnu As, dan Abdurrahman ibnu Harits ibnu Hisham untuk menuliskan ulang Mushaf Abu Bakar agar menjadi banyak. Yang kelima, isi kandungan Al-Quran. Ada akidah, ibadah, muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan yang terakhir ilmu pengetahuan. Yang keenam, pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji yang mempunyai beberapa arti: dekat, baru, berita. Dari arti-arti di atas, maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadis dalam arti kabar. Menurut istilah, hadis merupakan semua yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Sejarah pembukaan hadis. Memasuki abad ke-8 Masehi, satu persatu penghafal hadis meninggal dunia. Kondisi ini mengundang keprihatinan Umar bin Abdul Aziz. Pada tahun 628 sampai 720 Masehi, Khalifah dinasti Umayyah ke-8 yang berkuasa pada tahun 717 sampai 720 Masehi guna mencegah kepunahan hadis. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pembukaan hadis-hadis yang dikuasai para penghafal. Sejarah peradaban Islam mencatat Al-Zuhri sebagai ulama agung dari kelompok tabi'in pertama yang membukukan hadis. Memasuki abad kedua Hijriyah atau abad ke-8 Masehi, upaya pengumpulan, penulisan, serta pembukaan hadis dilakukan secara besar-besaran. Di kota Mekah, ulama yang gentol dan fokus menyelamatkan hadis adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Pembukaan hadis di kota Madinah dilakukan oleh Malik bin Anas atau Imam Malik dan Muhammad bin Ishaq. Memasuki abad ketiga Hijriah, para ulama mulai memilih hadis syahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Abad ini disebut sejarah Islam sebagai era Tadwin atau pembukaan Al-Quran. Syiah saat ulama hadis yang muncul di abad pembukaan hadis ialah Imam Bukhari, menyusun Sahih Al-Bukhari. Fungsi hadis yang pertama, menguatkan dan menegakkan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan tahrir. Yang kedua, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang ketiga, merinci apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Yang keempat, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang kelima, membatasi apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara umum. Yang terakhir, keenam, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.